Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Semoga anak-anakku terus semangat mengikuti PJJ. Hari ini bertemu kembali dengan Putri Muji Lestari Esos untuk belajar sejarah peminatan, materi, sumber bukti, dan fakta sejarah. Anak-anakku, ketika seorang sejarawan merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, maka sebelumnya tentu ia akan melakukan penelitian atau research untuk memperkuat peristiwa sejarah yang akan dia tuliskan atau dia ceritakan. Seorang sejarawan membutuhkan yang disebut sebagai sumber, bukti, dan fakta sejarah. Baiklah, apa yang dimaksud dengan sumber sejarah? Ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi tentang sumber sejarah. Yang pertama, Muhammad Ali. Beliau mendefinisikan bahwa sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Sedangkan menurut Sidi Ghazalba, sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Pendapat Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sumber sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Sumber sejarah terbagi menjadi 4, yaitu sumber tertulis atau dokumen. Sumber tertulis ini adalah segala keterangan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat fakta-fakta sejarah secara jelas. Sumber ini dapat ditemukan pada media batu, kayu, kertas, dinding gua, ya, seperti yang sering kita lihat. Kemudian sumber lisan adalah segala keterangan yang dituturkan oleh pelaku atau saksi peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sumber ini merupakan sumber pertama yang digunakan manusia dalam mewariskan suatu peristiwa sejarah. Namun, kadar kebenarannya sangat terbatas karena bergantung pada kesan, ingatan, tafsiran si pencerita. Yang ketiga adalah sumber benda atau artefak. Sumber benda adalah segala keterangan yang dapat diperoleh dari benda-benda peninggalan budaya atau lazim dinamakan benda-benda purbakala atau kuno. Sumber ini dapat ditemukan pada benda-benda yang terbuat dari batu, logam, kayu, maupun tanah. Kemudian yang keempat adalah sumber rekaman, baik audio maupun visual atau video. Nah, inilah anak-anak sumber lisan. Jadi kalau di sekitar kalian bertemu dengan para pejuang, kakek maupun nenek yang sudah sepuh, mereka mengalami langsung zaman perang kemerdekaan misalnya, ini adalah sumber lisan. Mereka akan bercerita, kalau diwawancara ini bisa semalam suntuk, panjang sekali ceritanya. Dan sangat heroik, mereka akan bercerita dengan sangat bersemangat. Inilah sumber lisan. Kalian bisa lihat kanan kiri, masih adakah bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengalami langsung sebuah peristiwa sejarah. Ini dapat dijadikan sebagai sumber lisan. Untuk sumber tertulis, ini banyak sekali, apapun bentuknya, apapun medianya, yang merupakan tulisan, baik notula rapat, buku harian, primbon, buku-buku. Ini merupakan sumber tertulis.
sumber benda adalah segala benda ya, yang merupakan peninggalan dari kehidupan masa lalu. Kemudian ini juga sumber benda ya, relief. Kemudian sumber sejarah dapat juga dibedakan menjadi yang pertama sumber primer. Ya, sumber primer ini adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat peristiwa bersejarah dengan mata kepala sendiri. Ya, saksi dengan menggunakan panca indera lain atau alat mekanis, ya, tapi hadir pada peristiwa pada saat peristiwa itu terjadi. Kemudian sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Misalnya hasil liputan koran ya, dapat menjadi sumber sekunder karena koran tidak hadir langsung pada suatu peristiwa. Peliputnya atau wartawan yang hadir pada peristiwa yang terjadi. Kemudian sumber tersier ya, seperti buku sejarah yang disusun berdasarkan hasil penelitian orang lain tanpa melakukan penelitian langsung. Ini termasuk sumber tersier. Sedangkan bukti sejarah ya, bukti sejarah ini dibagi menjadi bukti tertulis dan bukti tidak tertulis. Nah, seperti kalian tahu ya, bukti tertulis itu mirip dengan sumber tertulis ya. Ada sumber sejarah yang memuat fakta-fakta sejarah secara tertulis. Sedangkan bukti tidak tertulis ini bukti yang tidak tertulis, sudah barang tentu tidak berwujud benda konkret ya. Meskipun demikian mengandung unsur-unsur sejarah. Bukti ini tidak tertulis. Bukti tidak tertulis ini dapat berupa tradisi ya, kebiasaan, keyakinan ya, bahkan agama ya, kepercayaan dan sebagainya. Ini contoh bukti tertulis. Kemudian fakta sejarah. Fakta sejarah adalah data yang terseleksi ya, yang berasal dari berbagai sumber sejarah. Dalam fakta sejarah terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama fakta mental. Fakta mental adalah kondisi yang dapat menggambarkan kemungkinan suasana alam pikiran, pandangan hidup, pendidikan, status sosial, perasaan, dan sikap yang mendasari penciptaan suatu benda. Nah, sedangkan fakta sosial, maaf ini PPT-nya ada yang salah ya. Fakta sosial adalah kondisi yang dapat menggambarkan tentang keadaan sosial di sekitar tokoh pencipta benda, seperti suasana zaman, keadaan lingkungan, dan sistem pemasyarakatannya. Jadi berdasarkan hasil penemuan benda-benda sejarah, seorang sejarawan dapat memperkirakan fakta sosial. Nah, mungkin kalian masih melihat ya, atau masih melihat atau masih menemui ya, masih menemukan ada tradisi mitoni. Ya. Nah, dengar mungkin ya. Itu adalah upacara ritual ketika seorang ibu hamil 7 bulan. Jadi 7 bulan ini ritualnya macam-macam ya. Menyediakan makanan, segala macam makanan ya, 7 rupa, minuman 7 rupa, membuat tumpeng juga 7 rupa. Kemudian apalagi berganti pakaian ya, berjarit ya, itu sebanyak 7 kali. Nah, ini dari upacara tradisi ini sebenarnya kita bisa melihat fakta mental dan fakta sosial. Ya, misalnya dari ini ya, sajian makanannya. Nah, ini ada pala kesimpar, pala pendem, pala gemantung ya. Barangkali kalian sudah tidak familiar ya dengan makanan-makanan ini ya, seperti ubi itu pala kependem ya, kemudian seperti waluh ya, itu pala kesimpar, pala gemantung itu ya buah-buahan yang tumbuh bergantung ya, bergantung di pohon gitu ya. Jadi itu disediakan segalanya itu 7 macam ya.
Jadi dari fakta ini ya, dari realitas ini kita bisa membaca fakta sosialnya, bahwa mereka masih pada zaman tradisi ini muncul ya, pasti masih sudah sangat lama ya, sudah sangat lama, karena makanan pala kesempar, pala kependem itu makanan tradisional yang sudah sangat lama ya, dan sekarang kita sudah tidak sudah tidak familiar dengan makanan-makanan ini ya. Berarti ini sudah sangat lama ya, fakta mentalnya mereka masih meyakini cerita-cerita wayang ya, karena di sini ini ada cengkir gading ya. Cengkir gading ini digambar dengan gambar Arjuna dan Sri Kandi ya, dan ini merupakan simbol kegantengan dan kecantikan kegantengan dan kecantikan manusia pada saat itu ya. Sebenarnya ini wayang yang digambarkan sangat ganteng dan sangat cantik ya, sehingga dengan cengkir gading bergambar Arjuna dan Sri Kandi ini adalah filosofinya ya, menginginkan anaknya kelak lahir kalau laki-laki ganteng seperti Arjuna, dan kalau perempuan cantik seperti Sri Kandi ya. Ini juga ada apem juga 7 warna ini ya. Kemudian minuman 7 warna atau 7 rasa. Ketupatnya juga 7 bentuknya ya. Nah, ini adalah fakta ya, bahwa ketika tradisi ini muncul ya, pasti masyarakat kita dalam suasana religi yang kehinduannya, antara pengaruh Hindu, karena ada cerita tentang pewayangan ya. Kita tahu bahwa ketika tradisi ini dari peninggalan tradisi seperti ini, kita tahu bahwa ya dulu nenek moyang kita pernah meyakini suatu agama Hindu, jadi mayoritas masyarakat Indonesia ketika dulu ya. Ini juga fakta sosial ya, gotong royong ketika panen. Sudah lama sekali ya tradisi gotong royong ini. Nah, setelah kalian mengikuti materi hari ini ya, Ibu harap kalian bisa memahami ya tentang sumber, bukti, dan fakta sejarah ya, dan kalian mulai tengok-tengok di sekitar kalian, barangkali ada sumber sejarah ya yang bisa kalian foto ya, kemudian kalian beri keterangan apa itu sumber sejarah, apa itu ya, dan kemudian diupload ke GSE. Oke, cukup sekian ya dari Ibu, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.